muallif rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa jada bi barakati amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab aqidatul awam, sifat-sifat Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du falam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi isri nasifah. Waru siraka pe wajib dikon waru sifat wajib kedue Allah kang 20. Wallahu mawjudun qadimaki mukhalifun kimitlaki. Allah iku ana dinging langgeng serta hambadani marang makhluk lawan roto. Wa qaimun ghaniyun wa qaimun ghaniyun wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai' lan jumaneng suki suwiji lan urip kuasa kersa ngudane niku matib samiul basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun kang tadimu kang miarsa mriksani lan kang ngendika kedue Allah sifat pitunatum iko fakudrotun iradatun sam'un basor hayatunil ilmu kalamun istamar. Allah kuasa kersa mireng meriksani sugeng udaneni ngendika lestari. Sampai sifat-sifat wajib bagi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa'lam bil wujubil ma'rifah. Wa ba'du lan sakwise ingsun maca hamdalah, basmalah, hamdalah, lan sholawat. Fa'lam mongko ngerti sira, maka ketahuilah bi wujubil ma'rifat tentang kewajiban seorang mukallaf dengan ma'rifat, dengan kepastian, dengan dalil. Min wajibin lillahi, saking sifat-sifat wajib Allah, saking sifat wajib lillahi kedue Gusti Allah, isrina kang 20, isrina sifat kang 20 sifat ini. Saya bacakan dulu pengertian di syair yang pertama. Maka dikatakan bahwa di sini bagi seorang orang Islam yang mukallaf itu harus mengetahui sifat wajib Allah secara pasti, sifat wajib Allah secara makrifat. Artinya makrifat di sini yakni berbeda dengan taklid. Nah, jadi kalau orang tahu sifat wajib Allah, kami yang tahu sifat wajib Allah, tahu ada berapa? 20 disebutkan, wujud, qidam, baqo, dan seterusnya. Tapi hanya sebatas tahu dengan kapasitas tahunya saja. Ya Allah itu wujud, Allah itu qidam, tapi tidak tahu tentang dalil-dalilnya, tidak tahu tentang seluk-beluknya. Nah, itu tidak dikatakan makrifat, tidak dikatakan tahu secara detail. Artinya orang itu masih tahu dari kata-kata orang lain, tahu dari kata ustadznya, tahu dari kata kiainya. Iya, aku ngerti Allah itu punya sifat 20, sifat wajib Gusti Allah 20, sifatnya Allah wujud, qidam, baqo, dan seterusnya. Nah, itu tahu yang seperti itu tidak dikatakan makrifat. Tahu yang seperti itu bukan dikatakan tahu yang makrifat. Maka di antara keterangan Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Safinatun Najah niko, kasih sifat saja, dikatakan bahwa pertama niku keimanan orang-orang yang taklid. Keimanan orang-orang yang taklid itu yaitu keimanan yang didasarkan pada ucapan orang lain, ucapan kiainya, ucapan ustadznya, tanpa memahami dalil-dalilnya. Nah, jadi taunya sekedar tahu, tapi untuk detailnya, dalilnya, apa pembahasannya itu tidak menyeluruh. Maka orang-orang seperti ini dikatakan iman-imannya orang yang taklid. Ya.
hanya keimanannya orang yang taklid. Orang yang seperti ini ya imannya sah, imannya itu sah, tapi dia terhukumi bermaksiat kepada Allah. Orang yang tahu sifat wajib 20 hanya sebatas itu saja, maka dia imannya sah, tapi dia dihukumi bermaksiat kepada Allah. Karena dia meninggalkan upaya untuk pencarian dalil-dalil itu sendiri. Allah itu wujud, dalilnya apa wujudnya Allah. Nah, seperti itu. Nanti kita jelaskan ngaji Aqidatul Awam ini ya sedikit berbeda. Jadi saya ini ngapunten, saya membacakan kitabnya ini mungkin fungsinya untuk jenengan sebagai guru, bukan gimana caranya menjelaskan ke anak murid. Nah, niku mangke jenengan olah. Yang terpenting saat ini kita belajar bagaimana supaya kita ini bukan taklid, bukan ngerti cuma sekedar ngerti kulite saja. Tapi kita harus tahu bahwa wajib Gusti Allah dan beserta dalil-dalilnya, beserta materi-materi pendukungnya. Nah, maka yang kedua kata Imam Nawawi, yakni adalah imannya orang yang berilmu atau ilmul yakin. Nah, kata Imam Nawawi niku, keimanan ini ya ini keimanan orang-orang yang pemahaman akidahnya berserta dengan dalil-dalilnya. Maka orang dengan kategori keimanan yang seperti ini, yaitu orang-orang yang dikatakan orang yang ilmul yakin, keimanannya beserta pengertian. Nah, ini yang paling rendah yang harus kita peroleh, yaitu yakin dengan makrifat. Yakin dengan makrifat. Sudah tahu dengan beserta dalil-dalilnya. Nah, berbeda dengan yang pertama nggih. Kalau yang pertama orang itu terhijab dari dalil-dalilnya, ndak tahu Gusti Allah iku ono Gusti Allah iku ya apa? Wis engko pokok Gusti Allah iku ono. Gusti Allah iku kidam, artinya kidam dhisik dingin di bahasa Arab. Dinginnya Gusti Allah iku ya mbuh, pokoknya dingin. Padahal dia orang yang berakal, orang yang sehat akalnya, bisa mencari dalil, bisa belajar, tapi dia mengabaikan itu, maka dia maksiat. Sementara kedudukan yang kedua yaitu ilmu yakin, derajatnya keimanan beserta dengan keilmuan. Kemudian yang ketiga, derajatnya orang-orang yang ainul yakin. Orang-orang dengan keimanan ini yaitu orang yang mengetahui Allah, ma'rifatullah, dengan jalan pengawasan batin. Jadi merasakan bahwa dengan sifat-sifatnya Allah itu dia merasakan, mengetahui dan merasakan dengan hatinya tentang tentang Allah. Dia merasakan gerak-gerik Allah selalu hadir di dalam batinnya, seakan-akan ia memandangnya. Ini makom muraqabah. Derajat yang keempat yaitu derajatnya orang yang imannya hakul yakin. Imannya orang-orang yang hakul yakin, yaitu keimanan seseorang yang memandang Allah melalui batinnya. Nah, ini yang dibilang oleh para ulama, yaitu orang-orang yang arif billah, orang-orang yang derajatnya makrifat dalam pengertian sudut pandang tasawuf nggih. Makrifat, orang-orang yang arif billah, bukan arif dalam sudut pandang tauhid. Kalau arif makrifat dalam sudut pandang tauhid itu mengetahui secara pasti beserta dalil-dalil dan elemen-elemen pendukungnya. Itu arif makrifat mengetahui. Tapi kalau arif billah dalam segi tasawuf, yaitu orang-orang yang mengetahui Allah, bukan hanya tahu secara keilmuannya, tapi merasakan betul di dalam hatinya akan hudurnya Allah, hadirnya Allah dalam hatinya. Hudur artinya hadir kepada Allah. Maka kata Nabi itu mawal iman, mawal Islam, mawal iman, mawal ihsan. Ketika ditanya ihsan itu apa? Ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yaraka. Maka seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, maka dialah yang melihatmu. Nah, merasakan seperti itu,
merasakan kehadiran Allah dalam hatinya itu dinamakan dengan hakul yakin. Berbeda tingkatan yang kedua, 3, dan 4 tadi, yaitu perumpamaannya adalah ketika orang akan bertamu kepada katakanlah seorang kiai. Kalau kita jek nangarepil umah, nah, kalau kita datang terus masih di depan rumah, kita tahu tanda-tanda akan kiai kita itu ada. Apa contohnya? Oh, mobilnya ada, sepeda motornya ada, dilihat, oh sandalnya ada. Nah itu kita tahu dengan dalil-dalilnya. Kita tahu dengan dalil-dalilnya. Maka ketika orang itu masuk ke dalam-dalamnya, ke dalam rumahnya, ke dalam ke dalam ruang tamunya, kita lebih detail lagi tentang kehadiran kiai kita. Kita melihat, oh ini kitab-kitabnya yang beliau baca, oh ini tasbihnya yang beliau biasa pakai, dan sebagainya. Merasakan betul sensasi tentang kehadiran Allah di dalam hatinya. Itu derajatnya orang yang apa ya tadi? Ainul yakin. Melihat dengan ainul yakin, dengan pandangan hati. Derajat yang keempat yaitu hakul yakin. Dia bertemu langsung dengan kiainya, bercakap-cakap, bermuhasabah dan sebagainya, bermuajahah. Nah, begitupun orang dalam taraf keimanan yang hakul yakin ini, seakan-akan ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yaraka. Seakan-akan engkau melihat betul kepada Allah dengan mata batinmu, ya, pastinya dengan mata batinmu. Meskipun engkau tidak melihatnya, fa innahu yaraka. Seakan-akan kau merasakan betul tentang penglihatan Allah kepada diri kita. Tingkatan yang terakhir, kata Imam Nawawi, yakni orang-orang yang di dalam derajatnya itu adalah iman hakiki. Keimanan hakikat itu yaitu keimanan orang yang lenyap, lebur jati dirinya karena merasa dimabuk oleh wujudullah. Jadi kalau kita tahu nggih, Allah nurun fauqa nur. Allah itu cahaya di atas cahaya, perumpamannya seperti itu. Maka ibaratnya orang jika dihadapkan oleh cahaya 1000 watt, misalkan mata kita dihadapkan cahaya di mana ruangan tertutup dan semua ruangan itu terlapisi oleh cahaya 100 watt. Maka mata kita ini tidak bisa melihat apa-apa kecuali cahaya itu tadi. Bahkan kita buta, seakan-akan kita buta, melihat tapi buta. Begitupun perasaan orang-orang dalam derajat hakikat itu, mata batinnya sudah hilang, sirna jati dirinya karena tertutupi oleh nurullah itu tadi. Nah, itu pembahasan sedikit tentang syairan. Nah, apa tadi? Kok melebar gitu? Apa tadi tentang wabada fa'lam bil wujubil ma'rifah. Maka kewajiban ma'rifatullah itu minimal adalah di derajat kedua. Orang itu tahu tentang sifat Allah, sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, sifat jaiz Allah beserta dengan dalil-dalilnya, dalil akli, dalil nakli beserta elemen-elemennya. Kalau bisa beserta elemen-elemennya. Karena tahu sifat Allah beserta dalilnya saja itu sudah cukup dikatakan sebagai ilmul yakin. Orang yang derajatnya ilmul yakin, bukan orang yang taklid lagi. Berbeda nggih? Beda. Seumpama anak kita, anak-anak TPQ kita misalkan. Ayo sifat wajib Allah ada berapa? Ada 20. Apa saja bisa menyebutkan. Dalilnya apa? Dalil itu bisa dikatakan dalil akli, bisa dikatakan dalil nakli. Dalil aklinya apa? Dalil naklinya apa? Kalau mereka belum sampai taraf seperti itu, ya mohon maaf, maklumi saja. Mereka sah. Karena taraf ke pemikirannya masih belum setaraf dengan kita. Tapi kalau kita yang sudah usia sekian kok masih belum tahu, nah ini, maka kata musonef, ba'du fa'lam bil wujubil ma'rifah min wajibin lillahi isrina sifat. Kita ini wajib dituntut bagi setiap orang mukallaf mengetahui sifat-sifat Allah beserta dalil, beserta elemen-elemen penunjuknya.
Kalau nggak tahu, maka keimanan kita ya dihukumi tidak sah. Ampun, keimanan kita sah tapi dihukumi maksiat kepada Allah. Seperti itu. Maka dilanjutkan, wallahu maujudun. Mungkin dari situ ada pertanyaan, monggo. Barangkali ada yang ditanyakan dari satu syair itu tadi. Kalau khawatir niki paham nggih kira-kira nggih. Nggih. Jadi ngapunten, kalau kita belajar fikih nek gak tiba wajib, tiba sunnah. Nek gak tiba sunnah, makruh utawa sunnah utawa mubah, enak. Tapi kalau kita belajar tauhid hanya ada dua pilihan. Nek gak kafir berarti mukmin. Nek gak iman berarti gak iman. Nah, gitu. Hanya ada dua kemungkinan. Maka kita harus hati-hati. Dan memang ini wajib kita ketahui. Kalau kita tidak tahu, maka keimanan kita ini sah tapi dianggap bermaksiat kepada Allah selama sisa usia kita. Maka ya ini yang saya inginkan untuk dibahas lebih detail daripada pembahasan sebagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak yang usia masih belum balik. Nah, ngeten nggih, bisa dipaham nggih? Kalaupun ada yang mau ditanyakan, monggo sebelum saya lanjut ke syairan kedua. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Oke, ada satu keterangan lagi nggih. Jadi yang dimaksud dengan dalil akli itu bagaimana? Dalil akli itu adalah sesuatu yang bisa diterima penggambarannya, ibrohnya itu bisa diterima oleh akal logika. Secara pasti penggambarannya itu diterima oleh akal logika. Contoh misalkan, kalau kita katakan si fulan itu kalau tidak berdiri, kalau dia tidak bergerak, maka dia diam. Akal kita menerima informasi, ya wajar kalau seseorang itu tidak sedang bergerak, maka dia sedang diam. Tidak mungkin dia bergerak dan diam secara bersamaan. Sifat wajib juga gitu. Nah, hukum akli yang wajib juga begitu. Mengatakan bahwa sekedar jadi sifat wajib adalah sesuatu yang tidak bisa digambarkan ketidakadaannya oleh akal. Contohnya itu tadi. Orang itu kalau tidak bergerak, maka dia pasti diam. Orang itu kalau diam, maka dia pasti tidak bergerak. Nah, sedangkan perlawanannya mustahil. Mustahil adalah sesuatu yang keberadaannya tidak bisa digambarkan oleh akal. Kebalikannya, kalau sesuatu itu bergerak dan diam secara bersamaan, akal kita tidak bisa menerima hal itu. Kalau dikatakan Pak Salim itu yo enggak bergerak, yo enggak diam, lah terus lapo? Posisinya lapo, kan enggak bisa dikatakan seperti itu. Kalau dikatakan Pak Salim orang itu kalau enggak belok kanan, belok kiri, masih bisa kita bantah. Ya mungkin saja dia lurus atau mungkin dia balik ke belakang. Tapi kalau dikatakan orang itu kalau enggak bergerak pasti diam, itu benar. Orang itu bergerak dan diam secara bersamaan, itu mustahil. Nah, begitu juga dengan sifat mustahil Allah. Kalau sifat wajib, nanti kita terangkan misalkan wujud. Keberadaan wujudnya itu bisa diterima dengan akal. Sedangkan Adam, sifat mustahil Allah, kewujudan Adamnya Allah, sifat Adam bagi Allah itu tidak bisa diterima oleh akal karena kebalikan dari sifat wajib Allah. Sedangkan sifat jaiz adalah perkara yang akal membenarkan wujudnya atau ketidakadaannya. Misalkan dikatakan si fulan anaknya 5, bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Wajar, bebas kita memilih. Pak, dikatakan Zaid itu 2 anak, wajar.
Bisa iya, bisa enggak. Zaid enggak punya anak, bisa iya, bisa enggak. Enggak ada masalah. Sifat jaiznya Gusti Allah juga gitu nanti. Nah, itu penggambaran dasar tentang bagaimana cara kita memandang yang dimaksud bil muju bil ma'rifat itu bagaimana. Kita harus tahu tentang sifat wajib itu adalah sesuatu yang adanya bisa diterima oleh akal logika. Sedangkan mustahil adalah sesuatu yang keadaannya, keberadaannya tidak bisa diterima oleh akal logika yang sehat. Mustahil adalah ada dan tidaknya bisa diterima oleh akal logika yang sehat. Ada keterangan tambahan mungkin. Monggo barangkali ada keterangan tambahan dari hukum akli wajib, mustahil atau jaiz. Oke, seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Ini masih satu syair. Kemudian dilanjutkan syair Wallahu maujudun qadimul baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Wallahu mengkautawi Allah iku maujudun zat kang maujud, qadimun zat kang qadim, zat kang dhisik, al baqi zat kang netepi atau abadi, mukhalifun lil khalqi berbeda kelawan makhluki, bil itlaqi kelawan nyoto, kelawan roto. Maksudnya nyoto di sini kelawan pasti. Sadid yang dimuliakan oleh Allah, di sini dikatakan pertama adalah tentang adanya sifat wujud. Wujud apa maujud gitu? Nah, ini pertama kali kita ada pembahasan wujud karo maujud itu beda ndak? Kalau wujud itu sifat, kalau maujud itu adalah zatnya. Nah, dari kata maujudun, maf'ulun. Nah, jadi sama sebenarnya, pengertiannya sama. Kalau wujud itu dikatakan sifat, kalau maujud itu zatnya. Nah, kembali lagi pembahasannya, wujud itu dikatakan zatnya Allah atau wujud itu dikatakan sifatnya Allah. Ini hanya sebatas pemahaman ya, bahwa sebenarnya sifat wujud itu adalah penggambaran akan zat Allah. Makanya dikatakan sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah tentang kezatannya Allah itu dikatakan hanya ada satu, yakni sifat wujud. Ya, kita tahu ya, ada sifat nafsiyah, sifat tentang kezatannya Allah. Kemudian sifat salbiyah, sifat Allah yang menolak sifat-sifat yang tidak sesuai dengan Allah. Sifat-sifat yang menolak tentang ketidakluhuran Gusti Allah. Sifat-sifat yang membebaskan Allah dari sifat-sifat yang tercelah. Nanti itu namanya salbiyah. Kemudian ada sifat ma'nawiyah, yaitu sifat wajib bagi Allah yang dapat digambarkan oleh akal pikiran manusia lantaran kebenarannya dan dapat dibuktikan dengan panca indera kita. Kemudian maknawiyah, kelaziman dari sifat-sifat maknawi. Nah, sifat nafsiyah Gusti Allah hanya ada satu. Sifat yang berhubungan dengan zat Allah hanya ada satu, yaitu sifat wujudnya Allah. Dikatakan wujud itu sifat karena penggambaran dari keadaan Allah, zatnya Allah itu dikatakan sebagai wujud. Nah, wujudnya itu dikatakan sifat. Maksudnya begini. Contoh nih, misalnya kita punya atau katakanlah di dalam lemari itu ada baju. Kita tahu, logika kita tahu bahwa di dalam lemari itu ada baju. Logika kita tahu karena sudah tahu di dalam lemari ini gak ono klambi ya pasti ono celana ono apalah. Nah, ketika baju itu ditampakkan ke kita, wujudnya baju itu dikatakan ada. Paham boten nggih? Misalkan saya duduk di tempat saya. Saya ada ini wujud apa sifat? Badan saya yang duduk di lantai di hadapan HP sedang ngaji. Ini adalah zat, bukan zat.
jasad saya yang ada. Sedangkan kalau jenengan bilang bahwa Ustaz Agus sedang duduk di rumahnya ngadep HP iki buktine nang ngarepku ono gambare. Nah, itu namanya jenengan menggambarkan saya sebagai orang yang ada, orang yang sedang ada sekarang ini. Paham nggih? Ini hanya sekedar istilah, tapi ini juga menjadi elemen penambah bagi kita tentang dalil Allah wujud. Nah, kalau kita sekarang kembali ke dalilnya, apa dalil bahwa Allah itu wujud? Wujud dari dalil dari wujudnya Allah adalah wujudnya alam sesuatu. Tidak bisa difahami tentang tidak adanya Allah, tidak bisa diterima oleh akal tentang tidak adanya pencipta. Kita mau bahas pencipta, bahasa yang lebih umum. Tidak bisa difahami oleh akal logika tentang tidak adanya pencipta, sedangkan ada ciptaannya. Adanya alam, adanya matahari, adanya planet-planet dan alam semesta ini tidak bisa difahami oleh akal tentang ketidakadaan seseorang yang mewujudkannya. Wujud ini implikasinya berbenturan dengan orang-orang yang ateis. Orang-orang ateis tidak percaya akan adanya Tuhan. Orang-orang ateis tidak percaya tentang adanya pencipta. Maka mereka mengatakan bahwa alam semesta ini tercipta dengan sendirinya. Nah, itu tidak bisa diterima oleh akal. Segala sesuatu pasti ada penciptanya. Segala sesuatu pasti ada penciptanya. Jangankan alam semesta, telapak kaki pasti ada kaki yang menjadikan bekas telapak kaki. Ya. Adanya apalagi bahkan secara gampang-gampangan, nek ono teleke wedhus nandakno bahwa ono wedhus. Nah gitu. Logika sederhananya seperti itu. Nggak mungkin ono telapak kaki tanpa adanya kaki. Nggak mungkin adanya bayangan kita tanpa adanya kita. Nggak mungkin ada bayangan pohon tanpa ada pohonnya. Gitu nggih. Itu adalah dalil aklinya. Jadi dalil aklinya mudah. Kalau kita menjelaskan kepada anak, apa dalilnya bahwa Allah itu ada? Yaitu adalah adanya alam semesta. Menjadi dalil bahwa adanya yang mencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa nggih lanjutannya wau? Wallahu maujudun qadimun baqi. Wallahu maujudun qadimun. Qadimun. Kemudian dikatakan Allah itu qadim. Qadim tadi dikatakan sifat salbiyah itu adalah sifat-sifat yang menolak tentang kekurangan Allah, sifat-sifat yang menolak akan ketidaksempurnaan Allah, ditolak dengan sifat salbiyah ini yang ada 5, yakni Hidam baqa mukhalafatul lil hawadis qiyamu binafsi wadaniyah. Nanti kita terangkan satu persatu. Kemudian yang qadim ini maknanya apa? Qadim itu sifat Allah yang terdahulu. Sifat Allah terdahulu. Nah, ini nanti benturannya dengan apa? Benturannya dengan akidah-akidah agama-agama yang lain. Maka dikatakan Allah itu wujud dan kidam, itu sudah Allah wujud kidam bako, itu sudah sempurna. Artinya tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa dibenturkan dengan berbagai macam pemahaman aliran yang lain pun. Mereka akan terbatasi dengan sifat wujud kidam dan bako. Artinya begini, Allah itu kidam, Allah itu terdahulu. Kapan terdahulunya Allah? Ya maha terdahulu. Kalau dikatakan kapan itu sudah salah. Karena Allah la tukayyifu wa la tus'alu, tidak bisa bagaimana-bagaimanakan wa la tus'alu, dan tidak bisa dikatakan kapan adanya Allah itu. Nah, makanya terbatasi dengan sifat qadim. Allah itu zat yang maha terdahulu, tidak ada apa-apa sebelum dahulunya Allah. Jadi sifat yang salbiyah yang pertama itu yaitu dibatasi dengan sifat qadim, sifat qadim.
Sifat qadim itu membatasi dari hadisnya Allah, hadisnya makhluk. Jadi kalau makhluk tercipta, makhluk itu wujud. Tapi apakah dia qadim? Enggak, pasti ada permulaannya. Pasti ada permulaan. Segala sesuatu itu pasti ada permulaannya, kecuali zat Allah. Orang ateis juga pasti beranggapan awakmu nek ngono gak konsisten. Kalau begitu kamu tidak konsisten. Katanya segala sesuatu pasti ada yang mencipta. Tapi kamu katakan Allah tidak ada yang mencipta. Iya, Allah itu qadim tanpa bila awali. Ya, seperti seperti dawuh Gusti Allah gitu. Nah, ini dalil naklinya dulu saya bacakan. Wal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim, surat Al-Hadid gitu. Jadi Allah itu zat yang awal dan yang akhir, zat yang dhahir dan yang batin, wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah itu maha mengetahui akan segala sesuatu. Dikatakan Allah zat yang maha awal, tidak ada awal lain selain awalnya Allah. Itu membatasi bahwa segala sesuatu itu jatuh pada derajat hadis baru. Kalau Allah itu baru, kalau Allah itu nggak qadim, artinya Allah itu baru, maka konsekuensinya Allah itu jatuh pada derajat bukan pencipta. Kalau Allah itu baru, kalau Allah itu onoe cek tas-tasan, maksudnya bukan yang awal sekali, pasti ada yang mengawali. Makanya dikatakan sifat qadim. Tadi bahas tentang orang yang mendebat kita. Kalau gitu kamu nggak konsisten dengan ucapanmu. Segala sesuatu itu ada yang menciptakan kecuali pangeranmu. Nah, itu terbatasi dengan qadim. Pengertiannya begini. Kalau Allah nggak qadim, kalau Allah itu nggak ngawali paling awal, maka akan ada dua kemungkinan. Yang pertama tasalsul, yang kedua adalah dzaur. Tasalsul itu kalau Allah itu ada yang mengawali, maka kalau Allah A diawali oleh Allah B, maka yang berhak disembah itu adalah Allah B, karena dia lebih awal daripada Allah A. Nek ada konsep tasalsul seperti itu, mata rantai, maka nggak akan ada habisnya. Allah A dijadikan oleh Allah B, Allah B dijadikan oleh Allah C dijadikan oleh Allah D dan seterusnya dan seterusnya. Maka terjadilah tasalsul. Tasalsul itu mata rantai. Allah A ke Allah B ke Allah C gambar gitu. Jadi sini Allah A, Allah B, Allah C, Allah. Nah, sampai kapan ini? Ya nggak ada habisnya tasalsul. Maka dibatasi dengan sifat qadim. Tidak ada yang mendahului daripada dahulunya Allah. Biar tidak ada tasalsul. Atau begini, ada agama lain yang mengatakan pangeran itu telu. Kita benturkan ke sifat qadimnya Allah, ke sifat 20 sifat wajib qadim, itu sudah rancu. Keimanan yang mengatakan Tuhan itu ada tidak akan rancu. Rancunya gimana? Dari tiga itu, kalau mereka mengatakan Tuhan itu ada tiga, dari ketiganya itu siapa yang paling qadim? Maka kalau nggak Allah A, berarti Allah B. Kalau nggak Allah B, Allah C. Kalau mereka membantah Allah A, B, C, iku ono berbarengan. Oke, kita terima Allah A, B, C berbarengan. Berarti Allah A diciptakan Allah B, Allah B diciptakan Allah C menciptakan Allah A. Muter. Siapa yang paling berhak disembah? Muter. Nah, itu namanya dzaur. Daur itu adalah lingkaran. Maka nggak akan ada habisnya. Kalaupun kita katakan Allah itu ono 10 ada dengan bebarengan, ya sama saja. Allah siji diciptakan Allah B, Allah loro, Allah telu, Allah papat, dan seterusnya muter terus. Nah kan nggak ada habisnya. Maka terbatasi sifat pangeran itu tentang keluhurannya dibatasi dengan sifat 20 itu. Yang kedua sifat salbiyah, yaitu sifat qadimi Gusti Allah. Kurang 2 menit. Ya Allah, kita bahas seperti ini kadang nggak itu deh, nggak terasa. Ya itu saya bonusi lah. Saya lebarkan sedikit.
Maka itu nggih qadim nggih. Kemudian qadimul baqi. Nah, sifat salbiah yang berikutnya, sifat-sifat yang membatasi kekurangan Allah, yaitu adalah sifat baqi, sifat kekal, sifat selalu ada, abadi bagi Allah. Maka kalau awalnya dibatasi oleh qadim, akhirannya dibatasi oleh baqi. Tidak ada kebakian seperti bakinya Allah, dan tidak ada qadim seperti qadimnya Allah. Nah, itu sudah wujud, qidam dan baqo itu satu kesatuan yang tidak bisa diganggu gugat. Jadi kemahaesaan Allah dengan sifat 20-nya Allah itu konsep yang tidak bisa diganggu gugat, yang tidak bisa tidak bisa ditolak oleh akal logika yang sehat, akal rasional yang sehat. Maka dari sifat qadim dan bakinya Allah, kemarin saya bahas tentang infinity, mungkin terlalu jauh ya kalau bahas infinity. Dari ta'aluk keduanya, maka ada konsep seperti ini. Sesuatu itu ada awalnya, ada 4 hal jika kita memahami sifat qadim dan sifat baqi, maka ada 4 hal yang bisa kita tarik kesimpulan. Sesuatu itu tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya, yaitu zat Allah. Zat Allah tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Paham ya? Yang kedua, sesuatu itu tidak ada awalnya tapi ada akhirannya. Apa itu? Yaitu zaman azali. Zaman ketika Allah itu berdiri sendiri, Allah itu ada dan belum ada sesuatu selain Allah, maka itu dikatakan sebagai zaman azali, zaman di mana hanya Allah sendiri. Nah, zaman itu berakhir ketika Allah menjadikan makhluknya kun fayakun, maka jadilah. Nah, jadinya makhluk-makhluk itu mengawali tentang zaman lam azal. Jadi ada zaman azali diawali dengan zaman lam azal, zaman tidak abadi. Azali itu abadi. Nah, jadi ada sesuatu yang tadi zat Allah, yang kedua adalah tidak ada awalnya tapi ada akhirannya, yaitu zaman azali. Kemudian sesuatu itu ada awalnya tapi tidak ada akhirannya. Awalnya ada tapi infinity. Nah, ini yang kita gambarkan kemarin. Infinity ada selamanya. Ada selamanya gimana? Ya selamanya. Apa itu? Adalah surga neraka. Khalidina fiha abada. Maka mereka akan tetap selamanya di dalamnya. Sing surga ya surga, sing neraka ya neraka, abadan abadan. Khalidina fiha abada. Mereka akan bermukim tinggal di dalamnya selama-lamanya. Sampai kapan? Selama-lamanya. Selama-lamanya sampai kapan? Ya selama-lama-lamanya. Tidak bisa dibayangkan tentang kekekalannya. Tapi ada awalannya. Surga neraka ada awalannya. Alam akhirat ada awalannya. Tapi mereka tidak terbatas. Zamannya itu tidak terbatas. Kemudian ada awalannya dan ada akhirannya, yaitu kehidupan kita. Kita dulu tidak ada, dijadikan ada, lahir ke dunia, tua, kemudian meninggal, tidak ada lagi, kemudian nanti diadakan lagi. Itu adalah kehidupan kita, atau kehidupan alam semesta ini. Segala sesuatu itu pasti ada akhirannya. Kata Ibu Aminah itu, kullu Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa nggih? Jadi ada syairan dari Bunda Aminah itu mensyairkan ketika menjelang wafatnya. Dia bersyair begitu indah, segala sesuatu itu pasti akan menjadi usang. Nah,
tapi sebutanku akan tetap abadi karena aku melahirkan anak yang suci sepertimu. Nah, kata Ibu Aminah seperti itu. Jadi segala sesuatu itu pasti ada akhirannya. Nah, seperti kehidupan kita ini pasti ada akhirannya. Nggih, asatid yang dimuliakan oleh Allah, sudah jam 4.50. Sampun nggih, kita nanti insya Allah lanjut lagi. Ini kita masih dapat sifat wujud, qidam dan baqo. Nggih. Maka kalau qadim tadi nggih, bagaimana cara meyakini tentang qidamnya Allah, yaitu dengan cara kita meyakini bahwa Allah itu dahulu. Wujudnya Allah itu wujudnya Allah itu ada sebelum adanya segala sesuatu. Kemudian bagaimana cara kita meyakini baqonya Allah? Maka baqonya Allah itu tidak terbatas, kekal abadi. Tidak ada sesuatu selain baqonya yang menyaingi tentang baqonya Allah. Kehidupan akhirat baqo, tapi tidak seperti baqonya Allah yang tanpa awal, tanpa akhir. Begitu nggih? Kalau dalil aklinya tadi sudah sama, wal awwalu wal akhiru wad dhahir wal batinu wa bikulli syai'in alim. Surat Al-Hadid ayat ke-57. Mekaten ngapunten, ayat ke-3. Mekaten ingkang bisa saya sampaikan, barangkali ada pertanyaan